Bujuk Maulana Malik Ibrahim. Oh iya, apa bisa baca? Bener. Itu bacanya Mbah nggih. Bujuk Maulana Malik Ibrahim. Bener ya? Iya. Kok bisa? Iya bisa lah. Dulu kan saya pernah sekolah di Mesir. Buyut, bujuk rek, kudu buyuk. Bujuk itu kan kalau di Madura itu kan mbah yang disepuhkan atau mbah punden gitu nggih. Bener kan? Bujuk Maulana Malik Ibrahim. Karena sekarang sekolah di Mesir kok 1400. Enggak, ini bukan 1400 ini. Batunya ketuaan kalau 1400. Ini 1700. Maaf nggih. Karena batunya kalau 1400 tidak seperti ini gitu nggih. Karena yang Kanjeng Sunan Giri saja 1500 1600 batunya enggak, ini batunya 1700 teman-teman nggih. Batunya tahun 1700 rek. Perlu saya ralat saja batunya nggih. Perlu saya ralat saja batunya ini nggih. Jadi batunya ini tidak abad ke-15 tapi abad ke ini nggih, teman nggih. Jadi batunya ini bukan abad ke-15 tapi abad ke tahun 1700 nggih, abad 18 17. Ini mohon maaf nggih, dari pembacaan batu saya yang di lapangan seperti itu. Dari kalau batu ini tahun 1400 mohon maaf banget kurang tepat nggih. Karena batu ini tahun 1700-an, teman-teman nggih, bukan tahun 1800-an. Mohon maaf nggih. Mohon maaf banget. Ini pendapat sobo nggih, mohon maaf kalau nggak sama dengan yang ada di tulisan ini nggih. Karena di tulisannya tahun 1419, kepanjangan juga karena kuburan tua itu pendek dan serong. Jadi mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, memang ini sudah mengalami perubahan bentuk nggih. Dan nggak tahu juga nggih kok bisa menentukan tanggal tanggal kematiannya 12 Rabiul Awal 822 atau 1419. Jadi ini tidak masuk kategori batuan abad ke-15. Jadi ini masuk kategorinya abad ke-17 atau 18. Karena kalau batuan segitu maka harusnya batuan itu terbuat dari batu karang yang hampir menyerupai batu andesit. Nggih, cara pembacaan batunya seperti itu, teman-teman nggih. Jadi mohon maaf, ini nggak tahu literasinya dari mana kok namanya Bujuk Maulana Ibrahim. Bujuk itu memang ciri khas dari nama-nama Madura yang disematkan orang yang disepuhkan atau sebagai orang yang sangat dituakan di daerah itu nggih. Tapi mohon maaf, nggak tahu nggih nama liter, cuma saya menghargai saja. Tapi dilihat dari batunya ketuaan kalau abad ke-15 atau 1400-an. Ini seharusnya masuknya tahun 1700-an ini nggih. Dan dilihat teman-teman dari nisan kurawalnya karena cukup nggak terlalu tebel. Bener sih, beliau seorang santri nggih, tapi bukan seorang pemimpin karena tidak ada relief bunga di bagian tengah. Itu nggih yang bisa saya baca. Teman-teman dari nisan ini kita cari nisan-nisan yang lainnya nggih. Wow. Kita baca nggih yang Mbah Punden di bagian sana, ayo. Kita baca rek. Aku watuk di kono mau lur. Iku lho godhong-godhong teles diobong. Jadi apa yo seri lho teman-teman. Kalian lihat nggih. Dari tadi saya perhatikan di samping-samping ini, di samping-samping kuburan ini banyak patahan-patahan nisan-nisan kuno nggih, yang mengindikasikan sepertinya sudah ada penumpukan nisan yang ada di daerah Wonocolo Sidoarjo sini nggih. Ayo lur. Wow. Kita lihat di sana juga ada kan yang tebel nggih. Karena yang dijadikan Mbah Punden itu yang ada cungkupnya itu nggih. Jadi teman-teman tadi kalau tahun 1400 nggak masuk nggih, batunya tidak seperti itu. Mohon maaf, mungkin perlu ada pengkajian lebih lanjut tentang angka tahun yang ada di kuburan tadi nggih. Mohon maaf banget. Wow, ini nisan-nisannya kok jadi pembatas makam. Emang nih rek, teman-teman, ini ada nisan yang cantik banget loh. Seorang wanita nggih, tapi sudah patah nggih, ada bunga, ada seluruh gelung bagian samping, cuma memang sudah patah-patah rek. Udah nggak apa-apa, yuk kita ke makam utamanya ya. Oh tapi ditutupi kain rek, nggak bisa dibaca. Sudahlah, kita mendekat saja, siapa tahu kita bisa mengetahui nggih siapa beliau. Siapa beliau itu nggih, rek. Apa
Sumpah 5 ribuan itu. Mau aku 5 ribuan. Non sewu. Assalamualaikum. Wah, ditutup kain, Rek. Tidak bisa lihat, guys. Siapa namanya? Makam Mbah Joyo Ulomo atau Mbah Zainul Ulum. Oh, nggih. Itu nggih makam Mbah Joyo Utomo. Waalaikumsalam, Mbak Nem. Rek. Nggak bisa dibaca nggih karena tertutup kain, teman-teman. Jadi tidak bisa membacanya. Jangan, Rek. Terlalu sensitif nggih. Kalau makam-makam seperti itu kita harus izin ke juru kunci. Wow, di sebelah-sebelahnya masih banyak kok nisan-nisan yang perlu saya baca. Iki lho, Rek. Iki ku nisan bukan Giri Kedaton nggih. Dia bukan Giri Kedaton ini. Dia lebih ke arah Troloyo. Cuma gimana ya nih kuburannya nggih kok terdadak di sini. Udah lah, nggak apa-apa. Ini nggih, teman-teman, kalau perhatikan yang di 1400 tadi itu kan reliefnya sama nggih, ukiran nisannya sama, mengindikasikan beliau seorang ulama. Kalau ini seorang wanita nggih, ini seorang wanita, teman-teman. Karena apa? Karena nggak lancip. Begitu juga itu nggih, itu juga nggak lancip, seorang wanita, seorang ulama nggih, dan cukup tebal juga. Kemungkinan beliau memiliki kedudukan yang cukup tinggi dalam penyebaran agama Islam atau dari pondok pesantren. Wow, nisan-nisannya banyak bergeletakan di sini ya. Sudah banyak yang tertindih kayaknya di sini. Sudah banyak yang tertindih. Lokasi ada di daerah Wonocolo Sidoarjo nggih. Wonocolo Sidoarjo, Lur. Iki lur, apike lur. Wow, ada sumpeng nggak bagian anu. Teman-teman, ini menarik banget nggih. Dia bukan ciri khas Giri Kedaton. Dia lebih ciri khas ke Mbah Ampel. Kenapa saya bilang gitu? Mbah Ampel itu ciri khasnya bagian tengah itu kayak model apa nggih? Ginilah model gini nggih. Unik ini. Jadi ini bukan ciri khas Giri Kedaton style nggih, tapi kalau saya rasa memang nisannya mirip banget dengan model nisan Mbah Ampel, cuma dari jenis batuannya dia sama dengan Giri Kedaton batuan tufa gitu nggih. Jadi saya rasa ini bukan Giri Kedaton deh. Mungkin teman-teman setuju kalau saya rasa ini lebih ke arah Mbah Ampel, dan relief bunganya dan relief sulurnya padat banget, menunjukkan beliau seorang ulama besar di kala itu, seorang laki-laki ini. Nggak tahu nggih, ini seorang ulama besar ya teman-teman, karena reliefnya rapet banget, reliefnya ukirannya itu rapet banget yang mengindikasikan beliau seorang ulama. Keren ini. Ini yang kenapa saya bilang Mbak Ampel ini nggih. Oh, iki rek tutukane ini. Ini tutukannya loh. Yang di belakang itu. Iya, ini salah satu nggih yang terindikasi pengikut dari Mbak Ampel itu sendiri. Cuma batunya sama dengan Giri Kedaton nggih. Cuma kan bisa bedakan nggih. Ini paling berbeda nggih dengan nisan-nisan yang model Giri Kedaton nggih, berbeda sekali. Ini nggih sudah banyak yang roboh-roboh rek. Oh, lampu LED kok murah banget, lampu LED 5.000. Murah ya lampu LED 5.000 di sini. Keren rek, tapi cuma yang yang Mbak Ampel cuma satu nggih. Ini teman-teman nggih, yang mbah utamanya yang dinamakan Mbah Joyo Ulomo tidak ditutup nisannya nggih. Sebenarnya nisan kuno sih, tapi memang nggak terlalu tebal teman-teman nggih. Nggak terlalu tebal nisannya. Kita coba ke dalam-dalam teman-teman nggih. Mungkin ada nisan-nisan kuno sudah sudah hilang beluknya. Kalau sudah hilang beluknya kita kembali ke sana nggih. Karena ada beberapa artefak dalam bentuk nisan yang ingin saya baca. Jadi saya nggak tahan karena karena asapnya itu pekat banget sampai saya batuk-batuk. Ayo. Bener sih, di sini banyak makam anak kecil kok. Bener. Jadi kemungkinan besar beliau yang sangat disepuhkan nih, karena saya lihat tipikalnya samping-sampingnya banyak kuburan anak-anak kecil ini.
kita kembali membaca ke sana ya. Yang kita baca teman-teman gitu. Tadi saya kan batuk-batuk gitu gitu. Sekarang saya baca Rek, karena sudah tidak ada asap, jadi saya membacanya enak gitu gitu. Cuma yang disayangkan tadi gitu, mohon maaf, kalau 1400 sepertinya kalau dari pembuktian batu terlalu tua, karena batu-batu tufa jenis seperti itu kebanyakan tahun 1700-an gitu. 1600 1500 pun batunya tidak seperti itu. Bukan deh, ini kuburan Wonocolo nggih. Ini kuburan Wonocolo, teman, bukan kuburan Gentong. Kita akan baca yang di sana ya, Rek. Kita akan baca yang sekelas Demang gitu nggih. Saya masih mengamati yang di dalam-dalam, teman-teman. Apakah yang di dalam itu memang ada kuburan yang menunjukkan seorang pemimpin gitu nggih, atau hanya ulama di suatu pondok pesantren gitu nggih. Saya masih ingin mencarinya. Memang teman-teman kalau tebal seperti ini juga termasuk kategori tebal nggih. Kalau tebal seperti ini, beliau orang yang memiliki kedudukan dalam sebuah keagamaan nggih, atau bunyai lah nggih, karena ini seorang wanita nggih, bukan laki-laki, karena rata di bagian tengahnya. Kita tanya nggih kepada bapak-bapak tadi nggih. Kita kok 1400-an, siapa yang ngasih itu nggih? Ayo kita tanya teman-teman nggih kepada bapaknya. Ini semua nisan kurawal, Mas. Semua jenis ini nisan kurawal. Pak tadi nggih, sing kalah jenengan yang ada cungkupnya cukup tinggi itu nggih, yang dituakan. Bujuk itu nggih. Itu siapa Pak yang ngasih nama gitu? Mungkin Bapaknya tahu. Itu mulai kapan sih dikasih nama itu, seingat Bapak? Lama. Itu kan namanya Bujuk Maulana Malik Ibrahim nggih. Ya. Kalau nggak salah saya baca. Itu memang sudah lama, Pak. Ya, kedengarannya begitu, Pak. Kalau menurut perkiraan Bapak ada 5 tahun lebih? Oh ya, sudah. Karena saya ingin tahu siapa yang ada anak turunnya kah kok dikasih? Mungkin juga begitu. Karena kok saya lihat tahun 1400 sih. Nah, itu kan istilahnya. Dulu saya pernah Pak. Tanya orang Madura. Itu kan Bujuk kan Madura. Ya. Saya gini, soalnya mohon maaf dilihat dari punya itu tahun 1700-an. Ya memang. Makanya kalau 1400 itu jadi lebih tua dari Sunan Giri. Oh, jadi lebih tua juga dari Mbah Ampel. Jelas. Sedangkan batunya menunjukkan, jadi maka saya ingin tahu sinten Pak yang mengasih nama dan tahun itu kira-kira. Ya. Kok sampai tahu tanggal, bulan dan tahunnya? Bapaknya nggak tahu? Nggak tahu. Orang sini atau orang luar yang ngasih nama itu? Ya, saya rasa bukan orang sini. Orang luar gitu nggih? Ya, orang luar. Nggih. Wah, ini tua banget, Pak. Ini teman-teman nggih, saya menemukan, wow. Lah ini Pak yang masuk tahun segitu, 1600 ini. Bukan Pak. Kalau orang Arab maka akan ada tulisan. Jadi bedanya orang Arab dengan orang asli Jawa. Gini ya Pak, Bapaknya pernah ke kuburan Siti Fatimah binti Maimun yang ada di Gresik? Itu kan ada tulisan Arab. Nah itu orang Arab atau orang luar Jawa Nusantara. Kalau seperti ini teman-teman, ini bukan orang Arab. Dilihat dari nisan kurawalnya, beliau seorang ulama besar. Karena ada relief sulur gelung, ada relief tumpal, dan batunya tertua ini. Seharusnya ini Pak. Kebanyakan emang kuburan ya makam Wonocolo itu kebanyakan banyak yang tua. Iya. Tapi Pak, setelah saya penelusuran tadi, yang masih ada buktinya, dilihat dari batunya beliau yang paling tua. Teman-teman, beliau ini dilihat dari jenis batunya, dia umum batu yang ada di daerah Giri Kedaton. Perhatikan teman-teman, jenis batu tufanya itu sangat berbeda gitu. Dia hampir mirip dengan batuan karang gitu Pak. Cukup berbeda dengan nisan-nisan yang ada di sana. Sepertinya karena tebal gitu. Ini sepertinya laki-laki nggih Pak, cuma sudah aus karena sudah ratusan tahun. Sepertinya ini lancip dulu nggih. Cuma ini sudah aus terkikis. Tapi Pak, dilihat dari nisan kurawalnya, saya mau tanya Pak, itu yang Mbah Jelani itu nisannya seperti ini nggak? Itu kan tertutup kain, seingat Bapak. Ya bisa kan dibuka kalau misalkan kan nggak masalah. Boleh.
Oh, nanti dibuka nggih Pak? Boleh nggih? Karena gini Pak, dilihat dari batunya nanti bisa menentukan ini sekitar tahun berapa. Apalagi ini teman-teman nggih, saya mendapatkan sebuah nisan Kurawal yang saya sangat umum ditemui karena kan saya sering kayak gini ke Daton Pak. Jadi tahu yang tahun berapa ini ada keturunan dari Kanjeng Sunan Giri atau enggak. Teman-teman dilihat beliau ini ulama besar atau Pak Kiai di kala itu karena nisannya tebel. Meskipun reliefnya sederhana, hanya relief sulur gelung dan relief tumpal, tapi ini tebel dan jenis batuannya ini yang paling tua di antara semua nisan yang ada di kuburan. Ini Wonocolo nggih Pak. Kuburan Wonocolo ini yang paling tua jenis batuannya. Dia hampir mendekati jenis batuan karang. Ini bukan 1700 teman-teman, kemungkinan ini 1600-an 1600-an dan dia tebel. Oke, mengindikasikan beliau seorang ulama besar. Dan teman-teman bisa tahu ini keren loh, ini keren teman-teman. Itu jadi bapaknya nggak tahu nggih yang kasih nama atau tanggal bulan itu nggih. Cuma moro-moro ada gitu nggih Pak nggih. Bapaknya asli sini nggih. Pak, dulu waktu jenengan kecil kuburan-kuburan seperti ini banyak mboten? Banyak. Ini jalan ini hampir semua. Jadi ini banyak yang tertindih nggih Pak? Banyak. Pak, pernah nggak sih waktu nggali makam itu menemukan jenazah lama gitu lalu dikubur lagi itu waktu di sini? Dulu pernah Insinyur Anwar itu digali dipindah ke Kalibata Jakarta. Oh, jadi kalau mau menggali kuburan baru itu sering nggak menemukan sisa-sisa jenazah lama itu? Ya, sebetulnya ada sih. Kita kan nggak tahu makam lama barunya itu kan nggak tahu. Banyak kan itu 1600 Mataram Islam. Iya Mas Yuda, tapi ini bukan Mataraman ya Mas Yuda nggih. Kayaknya ini lebih ke Giri Kedaton ini. Cuma ini yang paling tua. Kita nanti lihat ya apakah ada yang lebih tua. Ini kalau nggak 1500 1600. Pokoknya tua banget Pak. Ada nggak Pak seingat bawa batu-batu seperti ini yang selain ini, yang jenisnya ini? Oh ini Pak nggih. Ini teman-teman. Wow. Ini teman-teman, kita lihat seorang laki-laki nggih. lama itu. Iya, terakhir Kedaton bener. Ini lama nggih Pak. Ini laki-laki Pak, karena lincip tengahnya. Kalau lincip tengahnya itu laki-laki, kalau nggak lincip bundu lah wong Jawa ngaran itu perempuan. Ini laki-laki teman-teman. Lebih tua, kalian perhatikan nggih jenis batuan ini dan jenis batuan ini sangat berbeda sekali nggih. Pak, dulu seingat jenengan nggih, ada nggak nisan yang ada kijingan nih terbuat dari batu seperti kayak batuan model-model klasik zaman dulu? Ada mboten? Ada satu nisan tapi ada kijingan cukup tinggi kayak batu-batu ditumpuk itu. Kayaknya di sebelah sana ada. Dulu ada Pak, tapi sekarang sudah hilang nggih. Ya. Di sebelah mana Pak? Apa nih Mbah Punden itu? Ya, kesananya dikit. Oh, ada dulu. Jumlahnya berapa Pak? Dulu kalau itu Pak, yang ada gapuranya itu cukup dulu juga ada kayak kijingan gitu. Ya. Ada. Ada Pak kijingannya dulu. Karena makam-makam kuno itu ada kijingan nih. Kalau Bapak pernah ke Sunan Gresik kan ada kijingan kayak batuan-batuan zaman candi gitu Pak. Dulu di mana Pak yang ada yang itu? Amit nggih Pak, non sewu nggih. Yang pagar besi loh. Oh itu. Oh jam sebelah sana. Itu sudah diganti kuburan baru nggih? Enggak. Yang sebelah sana. Yang mana Pak? Sebelah bangunan itu. Itu lama itu. Oh dulu ada Pak, ada kijingan nih. Ada. Oh sudah roboh nggih teman-teman nggih? Ya memang yang pagar besi hitam. Tapi cuma nganu nggih Pak. Napa? Oh, sudah diganti nisan baru nggih. Iya teman-teman, katanya di sekitar sini. Kalau ini Pak, dulu ada nggak kijingan nih? Ini nggak ada itu. Nggak ada. Karena ini reliefnya paling komplit nggih. Ada relief bunga di bagian tengah. Ini nggih Pak. Ini relief bunga matahari bagian tengah, relief medalion, relief sulur gelung, relief tumpal. Yang ini seorang laki-laki karena lancip bagian tengah, mengindikasikan dilihat dari nisan kurawalnya beliau
sekelas Pak Yai di kala itu, atau pimpinan salah satu pimpinan jajaran pondok pesantren. Ini bukan dari pemerintahan. Kalau dari pemerintahan sekelas Demang, maka yang bagian tengah hanya bentuk bulatan tanpa ada relief bunga. Itu yang bisa dibaca dari kalau kita membaca jirat-jirat nisan, karena ini masuknya jenis nisan Kurawal. Dilihat dari bentuknya, ini dari Giri Kedaton atau masih pengikutnya Sunan Giri. Kalau keturunannya reliefnya tidak seperti ini. Di sini belum saya temukan yang memang langsung keturunan dari Kanjeng Sunan Giri, teman-teman. Semua hanya dari pengikut atau masyarakat yang berasal dari Giri Kedaton. Jadi di sini, daerah sini, kata bapaknya tadi, yang ada kayak semacam kijingannya memang sudah hilang. Jadi kategorikan makam Wonocolo ini termasuk makam tua. Ini sudah masuk Sidoarjo nggih, Pak? Oh, sudah masuk Sidoarjo, teman-teman. Jadi mana, Pak? Oh, nggih. Monggo Pak. Kita baca nggih nisan Kurawalnya, teman-teman nggih. Nggih, itu gini, semakin tebal nisan, maka semakin tinggi kedudukannya, teman-teman nggih. Ayo, teman-teman. Ini, teman-teman nggih. Ini yang ditunjuk bapaknya, tebel. Jadi kalau tebel seperti ini, beliau memiliki kedudukan yang cukup tinggi, nggih. Beliau memiliki kedudukan yang cukup tinggi, dan dilihat dari nisan Kurawalnya, dia juga dari Giri Kedaton, nggih. Dia juga dari Giri Kedaton, dan di sini terdapat relief bunga yang belum mekar. Maka ini sepertinya bukan keturunan utama, kemungkinan keturunan kedua, ketiga, atau seterusnya. Karena kalau keturunan utama, maka akan ada relief bunga yang sudah mekar di bagian kanan kiri. Wow, seru ya, teman-teman. Saya live di sini. Memang di sini didominasi oleh Giri Kedaton. Saya belum menemukan yang Troloyo ataupun yang dari Boto Putih. Cuma yang Mbah Ampel tadi itu, Pak, yang tua banget, nggih. Selendang biru kan putih, modelnya. Mana, Pak, selendang biru? Monggo. Teman-teman, terima kasih Mbak Iem atau Mas Iem itu, nggih. Kita akan ditunjukkan, nggih, oleh Bapak. Bapak asli sini kah? Dulu waktu kecil banyak nggih, Pak, kuburan seperti ini? Banyak, cuma sudah tertindih nggih, Pak? Pak, seingat jenengan ada nggak yang ada kijingane terbuat dari batu-batu kuno gitu yang di daerah? Sekarang kan sudah merongkat, nggih. Yang ada dulu sebelah mana, Pak? Seingat sampean? Monggo, Pak, ditunjukkan mana. Kenapa dinamakan selendang biru, Pak? Tahu katanya yang paranormal ada yang mau dibeni anaknya gini itu selendang biru. Oh, mana, Pak? Saya baca, nggih. Pagar. Oh, itu ada di pagar situ. Nisannya kuno, nggih, Pak? Putih cuma bunget. Kita lihat, teman-teman, nggih. Wow. Saya dicat hijau enggak? Enggak, Pak, seenggaknya masih bisa saya baca. Oh, itu ada, nggih, yang tua, nggih, Pak. Kita lihat, teman-teman, nggih. Ini bukan Giri Kedaton, teman-teman. Ini kalau dilihat seperti ini, dia masuknya ke Troloyo, nggih. Jadi yang Jumadil Kubro, Mbah Jumadil Kubro. Jadi ini bukan dari Giri Kedaton. Kalau nisannya seperti ini, dia masuknya ke Troloyo atau Mojokerto, Pak. Cukup berbeda sekali. Nggih, Jumadil Kubro. Benar, seorang perempuan. Teman-teman, nggih. Dilihat dari nisan Kurawalnya, dia lebih ke bulat, lebih ke medalion atau yang mengatakan rembulan gitu, nggih. Seorang wanita. Jadi kemungkinan beliau seorang pemimpin, seorang istri Demang di kala itu. Ini selendang biru namanya. Oh, selendang biru, nggih. Saya menghargai, nggih, kepercayaan warga kalau ini dinamakan selendang biru gitu. Tapi memang, Pak, beliau memang benar seorang wanita. Orang kaya, terkaya katanya. Nggih, karena Demang. Nggih. Bener kan cara pembacaan saya? Kalau bulatan namanya medalion, Pak. Medalion itu artinya lambang kemenangan.
Medalion itu lambang kemenangan. Jadi ini bukan dari jajaran keagamaan atau pondok pesantren, tapi dari susunan pemerintahan. Kalau bapaknya ngomong kaya, benar, karena sekelas Demang. Kemungkinan ini istri Demang atau Demang itu sendiri. Beliau berasal dari Mojokerto. Kerajaan ini katanya. Nggih, iya Mojokerto, Pak. Kerajaan ini. Nggih. Nah, Ini bukan Giri Kedaton gitu teman-teman, tapi Mojokerto. Tahun berapa saya kurang paham karena sudah dicet. Sudah dicet teman-teman. boleh peniki itu kan. Nggih. Anting proses. Bener, Pak. Ini Terus lagi di pagar. Nggih. Itu kata guru saya itu ajudannya. monggo Pak yang mana? Itu ajudannya, tapi nggak ada maesa, nggak ada patoknya. Itu yang ada beker sih. Itu ajudan dia ini. Oh, nggak ada patok nih. Nggih, kalau sekelas Demang kan masih ada asistennya, Pak. Ya. Bener sih, Pak. Itu. Bener nggak ada nisannya nggih. Nggak ada. Nggak bisa dibaca. Nggak ada. Ini dari Truloyo atau dari Mojokerto nggih, Pak. Dari Mojokerto. Saya nggak tahu tahun berapa karena sudah dicat. Jadi tingkat keotentikan jenis batunya sudah tidak bisa terbaca, teman-teman. Cuma memang kalau dari bentuknya ini lebih ke arah Truloyo atau Mojokerto, dan dilihat dari reliefnya yaitu relief medalion seorang pemimpin. Apakah ini istri Demang atau Demang? Kalau bapaknya dulu beliau merupakan orang yang kaya, bener Pak, karena Demang dulu kan kaya nggih. Itu dia bilang kata guru saya. Nggih. Itu di bawahnya itu banyak pendeman uang. Wow. Kalau mau gali, Jangan Pak, nanti kualat. uangnya itu banyak. Nggih. Paruan. Wow. Sampean wonten anu. Weh, nggak joyo. Enggak bisa baca nisannya Pak, ketutup kalian. Bapaknya mau membukakan. Iya. Ayo Pak. Oh iya tadi saya kok. Siapa itu Pak? Syekh Amari. Adiknya. Bukan, ini Syekh Amari, Syekh. Wali. Oh, nggih. Ini seorang lang-lang buana. Juga, orang lang-lang buana. Oh. Kok ada dua nggih Pak nisannya? Enggak, ini dobelan aja ini. Assalamualaikum. Nggih. Dilihat bener Pak, dilihat dari nisan kurawalnya, beliau seorang laki-laki. Ini yang bener yang bawah apa yang depan apa yang belakang yang bener? Belakang biasanya. Yang bener nggih? Iya. Biasanya yang ini yang asli. Nggih. Dilihat teman-teman nggih, dari nisan kurawalnya beliau seorang laki-laki, dan kita lihat bagian belakang. Iya, seorang pemuka agama, Pak. Ini tua banget ini, Pak. Meskipun sudah dicat, saya masih bisa merasakan ini. Ini tua banget, teman-teman. Dilihat, betul sakit. Dilihat dari nisan kurawalnya, ini ada di sekitar tahun 1600 akhir, tahun 1700 awal. Nggih. Dan ini seorang laki-laki, nisannya sederhana, tapi beliau seorang ulama atau Pak Yai di kala itu, tapi beliau disepuhkan banget, tapi tidak memiliki kedudukan yang tinggi banget, tapi disepuhkan banget, kerasa nih. Syekh itu kan siapa yang menamakan Pak? Ya, orang namanya sesepuh sini. Oh sesepuh sini mengatakan itu nama Syekh Amari gitu nggih. Iya, beliau nganu Pak. Kalau lambang seperti ini maka pemuka agama nggih, teman-teman. Sulur gelung bagian atas bagian sampai. Oh, guru besar Yaman. Gini Pak, mohon maaf. Kalau beliau berasal dari Yaman itu harus ada tulisannya. Iya memang. Jadi kalau kemungkinan maunya tadinya mungkin ada. Enggak, gini Pak. Bisa. Mungkin bapaknya bisa ke daerah Giri Kedaton atau ke Gresik. Di mana di situ kan jelas sejarahnya nggih. Di mana kalau beliau berasal dari luar Jawa atau Nusantara, maka nisannya akan ada tulisan nama Arab. Kalau nggak ada, mohon maaf nggih, saya menghargai orang sini mengatakan makam Syekh Amari. Cuma kalau dari pembacaan artefak batu saya, beliau orang asli Jawa. Kenapa asli Jawa? Karena beliau tidak ada namanya dan nisannya pun juga sederhana. Reliefnya relief sulur gelung dan relief tumpal. Nggih, agama. Tapi kalau saya menghargai, kalau orang mengatakan Syekh saya menghargai, tapi kalau orang dari luar Nusantara itu di bagian nisan atas akan ada nama tulisan Arab. Di sini belum saya temui orang yang berasal dari luar Jawa atau luar Nusantara. Yang ada semua memang asli dari Indonesia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena nggak ada yang dikasih nama. Kalau orang luar itu akan dikasih nama, guys, seperti Siti Fatimah binti Maimun, itu kan dikasih nama di. Mungkin begini kali. Makam di sini mungkin nantinya nggak terurus, bisa jadi kan. Kalau yang terurus kan kerawat kayak ngambil itu kan sama. Nggih. Jadi maisane kalau dipengen untuk keluar. Nggih.
nang luar negeri. Wonten jenengi. Kita lihat nggih Pak, makam Mbah Ampel atau makam Mbah Sunan Giri atau Sunan Derajat itu kan nggak ada namanya. Meskipun sepuh banget, itu mengindikasikan beliau asli memang lahir meskipun Mbah Wali itu berasal dari luar negeri, kan bukan dari Indonesia juga Mbah Giri sama Mbah Sunan Ampel itu. Itu kan nama Jawanya, nama Arabnya saya lupa gitu. Tapi beliau kan sudah mengakui bahwa oh aku mengabdi di sini, maka aku menyesuaikan adat dan istiadat di sini. Saya tidak. Apakah beliau seperti juga bisa loh? Bisa. Karena sejarah itu memang nggak ada ilmu pasti. Semuanya itu kalau ada bukti baru maka bukti lama akan. Ini kenapa kok diistimewakan Pak? Kenapa alasannya? Enggak, katanya saya minta dikasih ini tapi Oh dari mimpi. sederhana. Dulu ada pohon besarnya. Hah? Ada pohon besarnya katanya. Ya ini dulu pohon besar. Oh Nah, pohon apa Pak? ambar. Oh pohon ambar, nggih tahu. Ya terus maesan itu numpang duit ambar gini. Oh bener Pak, jadi gini, kalau ada makam orang yang sangat dihormati atau orang yang sangat dituakan, maka waktu beliau meninggal dimakamkan akan ditandai dalam ditanamkan sebuah pohon. Jadi bener Pak, kalau bapaknya ngomong itu ada di sela-sela akar pohon, jadi beliau memang dituakan. Bener banget, bener. Iya, bener Pak. Potong terus ya dikasih ini. Guru saya yang pulang-pulang ngaji di sini kan sering kalau malam sering ke sini. Oh sering anu Pak, sering apa jenenge? Ya, Melekan, tirakatan. Minta dikasih ya untuk main sederhana, nggak mau dia nggak mau dibangun. Bener. Jadi kalau ada tetangga pohon besar, bener Pak. Beliau orang yang sangat berpengaruh, bener banget. Pak, kalau yang di sana bapaknya mau membukakan? Jadi kembuah? Enggak. Boleh. Bukan yang itu, yang Mbah Joyo. Mbah Joyo. Enggak apa-apa Pak. Itu ceritanya yang Bapak tahu. Iya. Ada di pasar ada itu namanya Mbah Dirjo Ulomo. Ada. Oh, ada makam umumnya Pak. Ya. Mbah Dirjo Ulomo. Ya namanya. Oh, namanya orang dulu bagus-bagus nggih. Pasar lurus ya. Nggih. Totokan ada nada ada makam. Daerah mana Pak namanya? Ya, Wonocolo ya. Wonocolo. Pasar Taman lah. Oh, nanti saya Pasar Taman. Ya. Mbah siapa namanya? Mbah Dirjo Ulomo. Oh, orang-orang tahu nggih Pak, Mbah Dirjo Ulomo nggih? Dulu masih saya kecil. Nggih. Orang-orang ada jadi pasti ke situ. Mbah Dirjo Utomo. Pakai bakar ayam. Ini termasuk Mbah Punden nggih? Ya, bukan. Lebih sepuh mana sama Mbah ini Pak? Nggak tahu mana sebut. Mbah Dirjo Ulomo. Saya catat ya. Mana Pak alamatnya saya catat ya Pak. Apa Mbah Dirjo Ulomo sih ya? Pasar Taman Notok. Mbah Dirjo Ulomo Pasar Taman Notok. Ada ponten sebelah. Ada poten sebelahnya. Oke. Sudah saya rekam Pak. Ayo Pak. Sana nanti lihat dong. Lihat sebelah kanan Notok sana ada makam. Nggih. Tempat ada jualan pikir raji-raji itu. Nggih. Jadi teman-teman ada yang membukakan nggih, bapaknya baik hati mau membukakan nisanya biar bisa saya baca dalam bentuk pembacaan artefak batu nggih. Kalau nisanya sudah dibuka jadi oh tahu ini siapa beliau gitu nggih. Oh, beliau seorang ini kan bulan-bulan yang anyar-anyar baru-baru ini. Nggih. Dihancurkan. Anu nggih Pak, ini jadi banyak yang menindih makam lama nggih Pak. Jadi anu nggih Pak, waktu menggali makam sering nggih orang menemukan sisa-sisa jenazah lama gitu nggih. Nggih. Ini Sejang Biru. Nggih. Proses yang ini jadi tempat kuburan orang Gurga. Oh. Nggih. Kan cerita-cerita Nggih. sepuh-sepuh. Itu Pak, saya ingin tahu siapa yang menamakan itu Pak, bujuk itu. Nggih. Dulu nggak ada nama itu nggih Pak. Karena mohon maaf Pak, itu tidak tahun 1400, itu batunya tahun 1700. Dan siapa sih Pak yang menamakan bujuk Maulana Malik Ibrahim? Oh, mengerti. Kalau bujuk itu biasanya orang Madura loh Pak. Ini ujiannya sering lihat yang ngedunten kan jarang ya. Nggih. Terus kan kok diris ngeten iki terus. Oh, mimpi juga. Kan tahu loh bahwa enten itu kan so buka segono anyar. Mohon maaf nggih Pak, Bapak juga harus bisa orang asli sini harus membenarkan itu bukan tahun 1400 Pak, ketuaan. Jadi lebih tua dari Sunan Giri dong.
Jadi jenis batunya tahun 1700 1800 itu, Pak. Ngomong sama aku ganti yang itu. Nggih. Ini bisa apa sih jeneng loh. Nggih. Pak kesana, Pak. Lagi kok gini, kok bujuk Maulana Malik Ibrahim kok iso nentokno tanggal karo bulan. Ternyata bukan orang Wonocolo, teman-teman, yang mengasih nama. Bapaknya kan asli Wonocolo. Jadi orang luar Wonocolo yang sering ziarah ke sini itu mendapatkan wisik dari mimpi untuk menentukan nama, bulan, tanggal, tahun. Jadi ini pondok kan ini pun Sedos Toyot yang Oh, itu yang hijau-hijau, Pak. ini masjid. Ini Oh iya. nah, sini ya dan disukani apapun ini loh. Nggih. Ini asli yang ini apa-apa aja pun Sedos Toyot. Oh, asli keturunannya nggih, Pak. Nah, teman-teman, kita lihat nggih. Ini buat dibuka. Dereng, kula mboten wantun buka. Lek mboten tiyang mriki. Bapaknya juga suka sejarah nggih. Yang sepuh. Nggih. Oh, buka nih kita. Nggih, angsal Pak. Biar bisa saya baca nggih, Pak. Tebel banget, Pak. Mbah Syai Ulama Raden Syahid Zainul. Jadi masih keturunan Kanjeng Nabi nggih, Pak, kalau ada syahidnya nggih. Keturunan kalau sentro iki sentro yang ngelom asli nggih. Terus di ken mundeten mriki PTE mboten. Wah, tua banget ini, Pak. Bukan, Pak, saya baca, Pak. Keren ini, Pak. Keren, teman-teman, ternyata batunya keren. Ini sejaman dengan Kanjeng Sunan Giri. Apakah ini nih? Wow, tenan, Pak. Ini ada, teman-teman, saya menemukan nisan yang sangat tua. Bener seorang laki-laki, dan bener dilihat dari nisan kurawalnya seorang seorang ulama. Tapi batunya tua banget. Ini batunya kalau saya perkirakan tahun 1600-an. Wow, tua banget, teman-teman, gitu. Tua banget ini, Rek. Ini sebut. Iya, reliefnya sederhana, hanya relief sulur gelung dan relief tumpal yang membuktikan beliau seorang ulama. Dan lebih tebal yang tadi memang, teman-teman, nggak tahu memang penduduk untuk menentukan ini bagaimana tekniknya. Tapi yang jelas beliau memang tua banget. Dari jenis batuan nisannya, ini juga salah satu jenis batuan nisan tertua yang ada di daerah kuburan Wonocolo ini, teman-teman. Bener, Pak, ini tua banget. Tapi kalau namanya saya nggak mau komentar. Cuma yang saya komentari dalam jenis bentuk batu seperti ini, itu, teman-teman, memang tua banget. Teman-teman bisa lihat. Ini ada sekitar tahun 1600-an saya perkirakan, karena memang batunya mirip banget dengan model batu karang, sejaman dengan yang tebel tadi. Beliau seorang ulama dan utamakan. Dulu di sini ada pohon besarnya nggak, Pak? Ini jadi pohon besar ini turunan kedua, ketiga mungkin, Gi. Yang dulu sudah roboh mungkin. Mboten ngerti, mboten. Ken wit doro terus ngarani. Kan wit doro. Dobel kan wit. Nggih. Iya, teman-teman, bener. Ini kuburan ulama besar, Pak. Wow. Sing nek mriko sing enten titik pelentu Mas Andi kita dal pasar Nggih. Oh, nggih. Pak, saya bagus banget ya. nggih. Terima kasih suwun nggih, Pak. Wow, bapaknya, teman-teman, bersyukur sekali saya, bapaknya baik banget. Ingin menunjukkan nisan beliau, nggak apa-apa, nggih, karena memang untuk edukasi, nggih, Pak. Untuk edukasi, untuk pembelajaran sejarah. Dan memang benar, teman-teman, ini tua banget nisannya, lebih tua dari nisan-nisan yang lainnya. Kalau yang lainnya sekitar tahun 1700-an, 1800-an, ini lebih tua. Kemungkinan bisa tahun 1600 atau 1600 akhir, nggih. Keren. Ini sudah, Pak, gitu aja, Pak. Terima kasih, Bapak. Pak, jadi yang ada tengerannya pohon besar itu kuburan Mbah ini sama yang tadi, nggih? Saya mari. Nggih. Waduh mau ditebang. Jadi ngene, Pak. Jadi waktu jenengan kecil makam ini sudah penuh sebenarnya, nggih? Pak, ada nggak sih pondok pesantren tua di sini? Ini dulu ada, cuma yang banyak daerah Ngelom. Oh, daerah Ngelom Megare itu. Ngelom ini. Oh, Ngelom. Ngelom pesantren. Oh, nggih. Kalau di sini dulu yang di mana, Pak, yang tua? Yang dekat sini? Orangnya. Enggak, pondok pesantren. Tahu.
saya di situ. Sekarang sudah dibongkar semua. Dulu waktu jenengan kecil ada nggak pondok pesantrennya? Itu naik mau bangun, dasar mau bangun. Nggih, Bojonegoro nggih. Kene kaos di Tembiku. Itu kan yang nopo pengaruh yang ngono colot niku. Lari-lari kaos Tembiku. Pak, ini nggih, ini kesimpulan saya nggih. Di antara semua nisa tadi saya merinding. Yang paling tua yang kita ketemu di tengah tadi. Yang tebel, yang batunya kayak batu karang, dia juga seorang laki-laki. Itu sampean kok anu lho, Pak. Nggih, itu yang kita ke sana Pak. Mungkin Bapaknya ingin saya tunjukkan. Teman-teman, kita sudah sampai dalam tahap kesimpulan nggih. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat orang daerah Wonocolo ini, saya hanya perkiraan dalam bentuk pembacaan artefak batu nggih. Jadi yang paling tua yang saya temukan buktinya itu yang ada di tengah-tengah tadi nggih. Memang yang dua ini tua, teman-teman. Tapi ada yang lebih tua dan lebih tebel. Saya ingin tunjukkan nggih, mungkin untuk pengetahuan saya dan teman-teman dan penduduk Wonocolo, pembacaan dari segi artefak batu itu yang tertua ada di tengah dan yang tebel dan menunjukkan juga seorang ulama besar. Iku senanten wisik ambar kembar di sebelahin. Oh, roboh nggih Pak? Roboh apa ditebang Pak? Kan terlalu wah, itu kan kata luwae, kata terus. Oh, Mbah Raden Ali ngelom nggih. Tadi yang tua di situ. Lah di yang duduk-duduk itu, yang paling tua nggih Pak nggih. Saya lihat dari jenis batuan dan pembacaan artefak batu teman-teman nggih. Jadi saya tidak akan berkomentar soal nama atau apapun enggak. Cuma saya di sini hanya live sejarah yang bukan yang itu Pak, yang kiri jenengan. Ini nggih. Ini bapaknya dan juga teman-teman nggih. Perlu saya informasikan ini versi Sobo Punden bahwa yang tertua ini Pak, yang tertua dan yang tertebel ini gini nggih, karena dari reliefnya beliau seorang ulama, seorang laki-laki dan batuannya dari sekitar tahun 1600-an. Jadi mengindikasikan beliau yang paling tua dan semakin tinggi kedudukan Pak, maka semakin tebel nisan itu. Sing kok ada itu ya sing meniki asli sesepuh Wonocolo. Yang mana Pak? Oh, daerah sini. Masih keturunannya mungkin Pak nggih. Nggih. Wow, seru teman-teman. Live di sini seru banget karena saya mendapatkan banyak literasi. Bapaknya terima kasih nggih. Namanya Pak Sin tadi? Abdul Karim. Pak Abdul, terima kasih. Saya Sobo dari Malang. Terima kasih sudah menemani saya live nggih. Terima kasih nggih Pak. Monggo. Nggih. Teman-teman, guys sudah ditemani Pak Abdul yang sangat baik nggih untuk menemani live kita. Kita sudah dalam tahap kesimpulan dan saya ingin sama-sama berkomentar. Jadi saya di sini tidak mengomentari nama, gelar atau apapun gitu. Jadi live Sobo Punden ini lebih mengomentari atau lebih bercerita dalam bentuk artefak batu. Karena memang di sini full Giri Kedaton style atau dari orang yang berasal dari Giri atau Gresik. Jadi saya belum menjumpai, ada sih yang saya perkirakan dari Mbah Ampel tadi gitu. Tapi cuma satu endil, dan dari Troloyo pun cuma satu sekelas Demang yang dipercaya orang sebagai makam Nyai Selendang Biru gitu. Karena memang benar dia seorang wanita, ada relief medalion yang mengartikan beliau seorang pemimpin sekelas Demang. Mungkin dia Demangnya atau istri Demang itu sendiri gitu. Tapi dilihat dari ketebalan nisanya, kemungkinan beliau seorang istrinya. Karena kalau Demangnya itu seharusnya nisanya tebel banget. Itu kan tadi nggak terlalu tebel gitu. Wow, seru. Pak, non sewu matur suwun nggih.